Aduh, biar dia, karena ditekan nggak langsung kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu lagi dalam kajian live di page kami ini. Insyaallah untuk kesempatan sore ini kita membahas tidak mono audio ya, jadi tidak ngomong sendiri saya sebagaimana kajian biasanya, tapi saya ditemani oleh dai muda ya. Beliau ini adalah salah satu pengajar juga di yayasan lembaga yang kita rintis bersama. Ya, beliau asli orang Kampung Bugis ya, orang Kampung Bugis Tanjung Pinang, asli produk dalam negeri yang sekarang sudah menjadi dai muda. Kita sapa dulu kepada Ustadz Kasbul. Gimana kabarnya Ustadz? Masyaallah, alhamdulillah. Baik ya, Baik, lancar ya, sehat ya. Nah, keluarga di rumah sehat ya. Semua. Nah, ini kalau di live netizen emang harus begitu. Ya, bukanya harus saling menyapa. Padahal kita udah nyapa tadi ya. Iya. Ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang penting. Ya, mungkin ini narasi pembuka dari saya adalah tentang urgensi dakwah. Bagaimana dakwah itulah akan menyuburkan pengamalan agama di tengah umat ya. Dakwah itu banyak kreasinya, banyak caranya, banyak metodologinya, tetapi satu tujuannya ya, satu tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah. Dakwah itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah hiyal ulya, meninggikan kalimat Allah. Tauhid itu nyantol di hati-hati umat. Nah, itu tujuan daripada dakwah. Nah, sahabat fillah rahimakumullah, dakwah itu dilakukan seluruh nabi, tugasnya dakwah ya. Dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan seluruh nabi sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya sebenarnya adalah ya, misinya adalah dakwah kepada umat ya. Dakwah itu apa Ustaz artinya? Dakwah itu artinya mengajak. Da'a yad'u dakwah, artinya mengajak, menyeru, mengundang supaya orang itu diseru kepada kebaikan. Yad'u ilal khair, diajak kepada hal-hal yang baik. Itulah dakwah. Gak ada nabi-nabi itu tugasnya untuk kerja nyari duit, gak ada ya. Semua itu kalaupun ada ya, mereka melakukan asbab yaumiyah, itu adalah untuk menopang dakwahnya itu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengantar kita tentang pentingnya dakwah. Dan dakwah itu kalau tidak ada dakwah Ustadz, orang-orang bisa lalai. Benar Ustaz. Ya. Makanya di surat Yasin kan begitu, litundhira qaumam ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Ketika Rasulullah diutus jadi nabi untuk kepada kaum Arab jahiliyah, tugasnya apa? Litundhira qauma, kamu memperingati satu kaum ma undhira aba'uhum, yang tidak pernah kakek moyang dia kasih dakwah peringatan. Sehingga apa? Kalau tak ada dakwah, ya fahum, akhirnya mereka dan merasa ghafilun, lalai, banyak nyembah berhala, kesyirikan, khurafat. Karena itulah ya, dakwah itu adalah salah satu pilar penting bagaimana bisa memperbaiki keadaan umat manusia ini dengan dakwah ya. Nah, tentang dakwah ini, walaupun nih Ustadz Kasbul ini beliau adalah binaan kami, beliau adalah salah satu pengajar di yayasan kami, di lembaga kami, tapi ya pengalaman dakwah itu mungkin beliau lebih punya tantangan, adventure dalam dakwah daripada saya ya. Nah, mungkin saya ceritakan, beliau ini riwayatnya pertama kuliah di umrah Ustaz ya. Benar Ustaz. Dan di umrah Jurusan bahasa kemarin. lulusannya bahasa Indonesia. Kemudian sudah selesai sarjana datang ke saya, katanya pengen jadi santri, pengen menghafal Quran. Saya tanya, serius nggak gitu ya waktu itu. Saya ingat perbicaraan di sekitar Jalan Sunario ya, Di masjid. di Masjid Ashabul Rijal ya, masjid kami dulu waktu remaja membina awal-awal. Kemudian kata beliau, iya, padahal sudah sarjana, akhirnya pergi ke pesantren, kita kasih rekom pesantren yang beasiswa tahfiz di Depok, namanya Beki Baitul Quran ya, yang diasuh oleh Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim hafizahullahu taala, itu beliau ya. Nah, setelah 2 tahun menghafal Quran, rupanya setiap santri dai yang selesai program 2 tahun itu diharuskan untuk mengabdi. Nah, saya dulu waktu di pondok Ustaz ngabdinya di
pesantren situ aja Dekat ya. ya. Jadi dekat di sekitar Jakarta, Bogor, ya, Cijantung. Nah, Ustadz Kasful ini termasuk yang sami'na wa ta'na. Santri ketika diutus kemana? Ke Nabire, ke Papua. Masya Allah. Sampai emak bapaknya pun sampai sama teriak sama saya kan. Aduh, anakku dikirim sangat jauh. Subhanallah. Nah, ini yang mau kita gali ya, karena beliau sudah pernah kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun di Papua ya, di daerah namanya Nabire. Nabire, Nabire itu ya. kota atau Kabupaten dia. Kabupaten Nabire. Kabupaten. Waktu itu Ustadz Kasful di kecamatan mana? Tinggalnya di Nabirenya, Ustaz. Nabire di kabupaten, ada nama kelurahannya nggak? Kelurahannya Lupa. lupa. Oh, lupa. Iyalah, itulah. Coba kita ingin gali-gali dari beliau bagaimana pengalaman dakwah Tudami di Nabire. Yang pertama mungkin bagaimana penyambutan orang sana, baik orang lokal maupun mungkin bukan pribumi tapi pendatang, penyambut kedatangan Ustadz Kasful pertama kali. Nah, silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi. MQ Inspirasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan di sini untuk berbagi pengalaman lah ya dengan teman-teman semua, ikhwafillah semua, bagaimana dahulu kami pernah berada di Papua itu untuk dakwah ilallah insyaallah, yang mudah-mudahan itu semua menjadi amal yang baik buat kita semua. Sebelumnya kami menyapa ini kepada guru kami, Ustaz kami, Ustaz Riza Hafiz, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi, dimuliakan Allah Amin, Ta'ala. amin. Dan kami sapa juga kiai kami, guru kami, Dr. Muslih Abdul Karim, kemudian guru-guru di pesantren Baitul Quran, Para musyrif ya, ya para musyrif, teman sejawat, teman-teman semua, teman sejawat yang mungkin sudah kembali ke daerah masing-masing Ya. hari ini, Ustaz. Bahkan dulu waktu kami di pondok itu ada teman-teman santri dari Filipina. Orang-orang Filipina, bahasanya gimana? bahasanya mereka belajar bahasa Indonesia walaupun masih macet-macet. Kemudian untuk pembicaraan sehari-hari dengan teman-teman itu ya Bahasa Arab ya? bahasa Arab atau bahasa Inggris yang mereka Canggih bisa. ya. Jadi alhamdulillah, salam untuk teman-teman semua, mudah-mudahan senantiasa di dalam keberkahan oleh Allah Ta'ala. Jadi teman-teman, ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit pengalaman kami nih ya. Saya nih sebenarnya kalau dibilang santri, sampai sekarang masih jadi santri, belum jadi ustadz lagi ya. Sama, kita santri terus. Santri semua insya Allah. Jadi ketika menjadi santri awal itu memang setelah kami menyelesaikan studi S1 sarjana, kemudian barulah kami belajar untuk memperdalam ilmu daripada agama ini. Sebenarnya kalau niat dari dulu, Ustaz, niat pengen mondok, pengen nyantri itu Dari kapan mulainya tuh niat itu muncul? SD, dari SMP? SMP. SMP itu sudah pengen sekali menjadi santri gitu Udah pernah kan. minta sama orang tua ya? Minta waktu itu tak berani, Ustaz. Oh, tak berani. Karena sudah tahu jawabannya. Ya, jadi dipendam aja dulu ya. Dipendam karena mungkin waktu itu belum ada kesempatan juga ya untuk menyampaikan. Kemudian dapatlah kami kesempatan ketika tamat kuliah, karena orang tua kami ini pengennya kami mendapatkan sarjana tadi, sehingga setelah dapat disitulah tersampaikan isi hati tadi, niat. Jadi Bahwasanya- pertama hajat orang tua kita tunaikan dulu ya. Betul, Ustaz. Baru kita sempurnakan hajat kita. Betul, Ustaz. Walaupun saya kaget awalnya kan, masa Adin mau mondok udah jadi sarjana, orang biasanya pesantren dulu baru kuliah kan gitu. Iya. Ini unik ya, ini mesti dicontoh. Jadi kemauan orang tua diikut dulu, ego kita boleh kita susul kemudian. Gitu. Teruskan kita gimana? Iya, jadi kemudian dapat kesempatan, kemudian itulah kami dikenalkan dengan Ustadz kami, Ustadz Riza, dan beliau inilah guru kami yang telah mengantarkan kami, bahkan waktu itu bukan hanya mengantarkan ke bandara, diantarkan langsung ke pondok. Dari Tanjung Pinang diantar ke Depok, Iya, ke Depok, Baitul ya. Quran, kemudian kami ditempatkan di sana, bertemu dengan teman-teman semua, dengan guru-guru semua, dan di sanalah kami belajar menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman, itu sebuah yang luar biasa sekali. Menghafal Quran di usia segitu sebenarnya tak mudah. Akan tetapi ada kenikmatan, kebahagiaan yang tak bisa dibayangkan, tak bisa diungkapkan. Bahkan jujur ini kalau bisa pengen balik ke sana tuh pengen. Cuman karena sudah nikah ini kadang Kasihan anak istri saat. kasihan anak istri, jadi Kasihan umat juga. ngapalnya di rumah lah sekarang. Iya, iya, iya. Jadi ada satu pengalaman yang luar biasa. Dan alhamdulillah kami belajar di sana selama 2 tahun menghafal Quran. Kemudian seperti biasa pondok-pondok tahfiz pada umumnya, Ustaz. Ya ini kalau seandainya studi itu sudah selesai selama waktu yang sudah ditentukan,
maka santri tadi akan ditugaskan atau disebut dengan masa pengabdian yang Ustaz ya. Ustaz sudah sama mengalami juga kan? Ya, kita juga sama, yang kita terapkan di sini juga punya santri 2 tahun, setahunnya mengabdi. Ya. Nah, jadi ini umum, semua pondok melakukan hal demikian. Nah, cuman ada satu kejadian yang unik teman-teman semua. Waktu tahun kami mengabdi, sebelum kami mengabdi itu, tahun-tahun sebelumnya, pengabdian itu para santri hanya ditempatkan di pondok itu saja atau di lembaga-lembaga terdekat. Nah, ketika tahun kami mengabdi, itu adalah tahun pertama di mana para santri itu dikirim keluar daerah. Oh, jadi perdana ya? Perdana, Ustaz. Kemudian yang terjauh itu antum, terjauh enggak? Benar. Yang paling jauh tuh di ujung. Jadi ketika dikirim keluar daerah itu sebenarnya sudah sedikit mengejutkan bagi para santri nih, Ustaz. Ada nggak yang nolak waktu itu? Waduh, kejauhan. Boleh nawar nggak waktu itu? Mungkin ada. Kalau bilang saya waktu pertama dapat nama ke Papua itu pengen udah saya di sini saja gitu. Jadi teman-teman ada dikirim waktu itu kalau tidak salah ke Jawa Timur, ada ke Kalimantan, NTT atau NTB waktu itu. Nggak jauh tuh NTT sama Papua tuh ya, sama-sama timur itu ya. sudah masuk bagian timur dan terakhir di bagian Papua. Dan di Papua inilah ternyata dibutuhkan cuma 1 orang lagi teman-teman semua. 1 orang, kita nggak kenal siapa-siapa di sana. Ternyata nama yang dikeluarkan itu adalah nama kami, Masya Allah. Ketika tahu itu mungkin satu pengalaman ya. Pertama dengar Kashful Anwar Papua, gimana tuh reaksi jiwa saat itu? Wah, itu kacau, Ustaz. Kacau. Nah, ini jujur ini spontan kayak jujur, kacau. Kacaunya kenapa? Karena dapat bisikan dari kawan-kawan. Dia bilang apa? Ayolah katanya di Papua nanti jumpa orang dipanahin kau katanya gitu kan. Ditombain kata dia, dikejar-kejar katanya gitu kan. Di pedalaman ditempatkan di hutan-hutan yang nggak ada listrik katanya. Kan ini kita yang terbiasa dengan listrik, terbiasa dengan komunitas. Dengar kayak gitu kan kaget. Jadi sempat pengen menolak. Cuman sifat kita ini sebagai santri sami'na wa ata'na. Jadi kemanapun kita ditugaskan, maka luruskan niat lillahi ta'ala, maka tetap bergerak, berjalan. Karena sejatinya Allah yang nugaskan melalui lembaga kita. Betul, kan? Ustaz, betul, jadi nggak nawar-nawar, Masya Allah ya. Pengen nawar ada, cuma tetap harus sami'na wa ata'na. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu, itu kan dugaan awal. Kita kira kita ditempatkan di sebuah tempat yang nggak ada listrik, terbelakang di sebuah tempat yang terbelakang, hutan belantara, mungkin dengan penduduk-penduduk yang masih primitif gitu. Bayangannya gitu, asumsi. Tapi ternyata ketika kami dikirim ke sana, itu perjalanannya luar biasa. Dari Jakarta waktu itu jam 1 malam kami berangkat dan sampai di sana pagi sekitar jam 8. Berangkat dari Soekarno-Hatta. Transit ke Lombok kalau tidak salah. Lombok, NTB, terus baru ke... Kemudian transit lagi di Jayapura. Jayapura. Karena dari ke Nabire itu... Ya? Jayapura ibu kota. Nabire itu tidak ada pesawat yang besar gitu kan. Harus pakai pesawat kecil. Karena dia kabupaten. Maka dari Jayapura pergi lagi kemudian ke Nabire di tempat kami. Nah, kemudian di sana itu ternyata teman-teman tidak seperti yang kita bayangkan awal tadi. Di sana awalnya kita duga nggak ada gedung, ternyata banyak gedung, bahkan ada supermarket di sana. Masya Allah. Ada. Listrik gitu. Listrik ya, 24 jam. Masya Allah. Kalau dibilang gitu kan, teman, di sana kita lihat memang kita berhubungan langsung ketika kami tiba di sana, Ustaz. Itu sebuah sambutan yang luar biasa dari teman-teman ikhwan yang menjemput kami itu luar biasa, Ustaz. Seperti bahwasanya dai ini kita harus maksimalkan potensinya, bahkan kalau bisa kita buat mereka menetap di sana. Itu tadi, Ustaz. Jadi dibuat senyaman mungkin, seberharga mungkin keberadaan kita di sana. Betul sekali, Ustaz. Jadi kita di sana tuh ternyata tidak seperti dibayangkan, teman-teman. Bahkan jujur ini, saya kalau boleh jujur pengen balik ke sana tuh ada niat pengen balik ke sana. Masya Allah. Karena merindukan teman-teman ikhwan yang ada di Nabire, Papua. Bukan hanya masalah sambutan ya, bukan, tapi kehangatan di sana itu luar biasa, Ustaz. Karena harus bertahan di tempat yang minoritas juga sebenarnya kan. Di sana kita itu muslim dengan yang selain muslim itu bersaing gitu kan. Dan kita bahkan di sana masih minim, masih sedikit. Maka di sana kekompakan dijaga sekali. Kekompakan dijaga sehingga ketika kami tiba di sana, alhamdulillah
mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di Nabire semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dakwah di sana begitu Ustaz. Iya, jadi sambutan pertama hangat ya. Hangat banget. Sangat hangat. Dan waktu itu misi pertama dari pesantren Ustadz Kasbul itu tugasnya apa? Misiannya itu. Misinya waktu itu ada dua Ustaz. Ada dua yang penting lah ya, yang pokok teman-teman. Yakni kami ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah Islam. Di sana sekolah Islam cuma satu Ustaz. Cuma satu. Nah, itu dia. Satu-satunya sekolah Islam krisis guru sampai harus mendatangkan. Benar. Karena tidak mungkin pesantren Baitul Quran itu memberikan nama kecuali sebelumnya ada request. Betul. Jadi kadang-kadang seluruh sekolah Islam di Indonesia itu request ke pondok-pondok, minta dikirimlah pengajar kepada kami. Iya, jadi itulah saatnya kita mengasah ilmu 2 tahun di pesantren itu untuk diasah di medan dakwah. Dan kebetulan ya qadarullah dapatnya di Nabire di Papua gitu. Kemudian ongkosnya mahal ya Ustaz ya di situ ya? Oh, luar biasa kalau bilang Ustaz ya. Jadi one way itu berapa juta tuh? Kalau perjalanan setahu kami kemarin dari Jakarta ke Nabire itu menghabiskan biaya sekitar 4 jutaan. Oh, 4 juta bayangin ikhwah. Sekali jalan. Ya, harus ngumpulin uang ngajar 1 tahun baru bisa buat pulang pergi ke kampung tuh lihat. Tapi dakwah itu ya tidak, kita nggak pikir dengan rupiah gitu ya, walaupun nggak worth it lah dapat segini, ininya begini ya, kita nggak mikir itu. Dakwah itu kalau perlu bi amwalina wa anfusina Ustaz ya, dengan jiwa dan raga ya. Nah kemudian ketika di sana sambutannya hangat gitu ya. Tadi tugasnya masih ada satu lagi Ustaz. Apa tuh? Iya, tadi kan kami ditugaskan mengajar sekolah. Namanya apa tuh sekolah apa? Sekolah masih ingat nggak? SD waktu itu SDIT Insan Mandiri. Oh, Insan Mandiri. Mana tahu ada yang menyimak kan? Benar. Nanti teman-teman insya Allah kalau ada yang mau menyekolahkan anaknya di sana juga boleh. Boleh kita bantu ya. Yang kedua tugas kami yang utama di sana adalah mengisi khutbah-khutbah di waktu-waktu Jumat, Aid gitu ya. Karena di sana banyak tempat ibadah kita, masjid yang membutuhkan siraman. Itu kekurangan mubalik ya. Betul Ustaz. Jadi mereka sampai kalau dibilang saya di sana hampir setiap Jumat tidak ada cuti, hampir. Ada beberapa kali, cuman kalau dikalkulasi rata-rata setiap Jumat itu pasti ada ngisi dan tempatnya berbeda-beda Ustaz. Perjalanan. Berarti bukan jadwal rutin ya, enggak ya? Kebanyakan ya kayak roadshow begitu ya. Bukan. Jadi kalau saya bilang 98% selama setahun di sana ngisi Jumat, betul nggak kira-kira? 2% itu paling 98% ada Ustaz. Nah, berarti saking dibutuhkan tuh, bayangin kalau di Tanjung Pinang, Kepri, apalagi Jakarta, itu satu masjid udah banyak mubalik, bahkan rebutan jadwal. Betul. Di sana rebutan umat. Lihat bagaimana ini dakwah harus subur. Kemudian gimana Ustaz? Ada satu pengalaman yang luar biasa. Ini teman-teman perlu tahu, di sana kan jarak masjid nggak kayak kita di sini di Tanjung Pinang yang antar mungkin 100 meter sudah ada masjid gitu ya, 200 meter ada masjid. Di sana tidak Ustaz. Dari tempat kami tinggal pernah kami mengisi khutbah Jumat di suatu tempat yang agak jauh, itu kita harus berangkat dari rumah jam 11. Itu cepat jam 11. Jam 11, tapi sampai di sana pun sudah muadzan. Udah muadzan ya. Jalannya gimana? Aspal semua di sana udah oke atau ketemu masih yang ada jalan-jalan yang masih tanah ya? Masih tanah masih ya. Ada juga jalan-jalan yang sudah aspal gitu ya semua. Dan alhamdulillah kalau dibilang di sana itu sambutan baik dari masyarakat pendatang, di sana banyak teman-teman kita pendatang dan masyarakat lokal juga alhamdulillah sekali. Jadi waktu Ustadz Kasbul ditempatkan di SD tersebut kan ada rumah tinggal. Nah di sekitar rumah itu banyak orang suku apa di situ, di kampung itu? Kalau di sekitar malah banyak orang tempatan. Oh banyak tempatan ya? Itu orangnya gimana? Apakah suram-suram semua gitu seperti yang diasumsikan orang gitu? Pakai panah enggak ya? Enggak. Mereka sama seperti kita. Jadi dakwah tuh jangan asumsi. Kalau asumsi kita nggak berangkat-berangkat ya. Benar. Nah, kita lihat rupanya memang ketika lihat di lapangan ya tidak sesangar mengerikan yang kita bayangkan ya. Betul sekali Ustaz. Okay. Bahkan kadang kami bertegur sapa dengan teman-teman tempatan, orang-orang tempatan di sana gitu kan. Dan orang tempatan itu yang memeluk Islam belum banyak ya? Ada tapi memang belum banyak ya. Berarti lebih banyak komunitas Islam itu dari luar? Kalau komunitas Islam banyak dari pendatang. Pendatang. Orang apa yang banyak? Jawa ya? Jawa sama orang Bugis. Orang Bugis. Ya. Orang Bugis di mana-mana, Masya Allah. Iya. Ya di Kepri aja salah satu pejuangnya adalah orang Bugis. Nah. Tapi di sana ada Ustaz, tokoh agamanya itu orang asli dan dia Muslim. Gitu ada ya. salah satunya yang kami kenal gitu kan. Ada nggak ingat apa nama ustadznya itu? Kalau tidak salah Pak atau Ustaz Sulaiman ya, kalau nggak salah ya, lupa ya, udah lama ada. Berarti asli suku Flores ya dia ya? Orang kulit hitam di sana, iya, hitam. gitu ya. Jadi
mereka yang jadi tokoh agama di sana. Gitu ya. Baik, nah itu salah satu penggalan diskusi kita pertama. Jadi dakwah itu ya ibaratnya adalah ketentuan Allah kepada kita. Kalau kita sami'na wa ata'na, Allah akan kasih kekayaan hati buat kita ya. Ya kalau kita coba dan bismillah, dakwah tuh nggak sengeri itu. Ustadz Kasbul sebelum berangkat nanti dipanah orang, nanti nggak ada listrik ya. Rupanya ketika datang tidak begitu, dan rupanya ketika kita berada di tempat yang minoritas justru kehangatannya lebih terasa erat. Itulah yang mungkin bikin Ustadz Kasbul pengen ke sana lagi. Cuman kalau bisa ke sana lagi jangan menetap lah. Bikin kajian tablik akbar gitu ya. Iya. Nah, mungkin saya juga bisa diajak, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Ini kami sapa teman-teman yang di Nabire, ya, ikhwan, Ustadz, ibu-ibu semua yang pernah bertemu dengan kami di sana. Insyaallah kami sangat merindukan sekali kembali ke sana. Iya. Yang mudah-mudahan ada kesempatan, Ada rezeki, ada kesempatan, ada sehat kesempatan kembali berdakwah di sana bersama guru kami. Wah, siap. Kalau Kami beliau siap. yang menyampaikan, insyaallah ibu-ibu akan buat beliau tidak balik ke Pinang. Jangan. Karena di sini santrinya udah banyak, nanti kehilangan. Ya kita mau, mudah-mudahan ada, kita diberi kemampuan lah, karena operasional kan luar biasa. Ya, mudah-mudahan ada orang yang mau bantu, yuk dakwah Ustadz ke Papua, siap, saya siap ya. Misalnya dibantu diakomodasinya dan lain-lain ya. Kalau ada rezeki pun kita juga pengen dari ongkos sendiri gitu Ustadz ya. Gak ngarepin orang sana dan lain-lain, hanya untuk menyirami. Ya, sanubari mungkin di sana yang haus. Kalau di sini kan mau ceramah ustadznya banyak, pilih yang A, yang B, yang C, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, semuanya ada semua ya. Kalau di sana ya mereka aja kekurangan, dan buktinya ya Ustadz Kasbul Anwar ini sampai harus berkhutbah di seluruh Jumatnya selama domisili di sana. Tandanya betul-betul muhtaj di sana ya. Nah ini yang mesti kawan-kawan faham, ada loh di antara daerah-daerah yang merindukan siraman agama. Nah sayangnya kita karena merasa tidak di tempat minoritas, semuanya itu semua tersedia, justru malas mendengar ceramah. Benar, Ustaz. Gak semangat di sana. Kalau ada ustadz datang, apalagi tamu, saya pernah datang ke pulau-pulau, senang sekali, satu lapangan dengarin. Masya Allah. Cuman kalau di sini, Gini Ustaz, jadi teman-teman juga perlu tahu, ini untuk teman-teman ketahui bahwasanya baru-baru ini, bahkan mungkin kalau bilang hampir 2 bulan, 3 bulan sekali ini kami selalu dihubungi, minta balik ke sana. Saking mereka itu menginginkan kita itu bermanfaat di sana gitu kan. Gitu. Jadi mereka ibu-ibu yang hubungi Ustaz ya? Ibu-ibu dan ustadz-ustadz yang di sana juga. Ustadz juga. Jadi tidak 1-2 orang aja, Ustadz, tidak. Jadi beberapa teman-teman di sana, Ustadz kapan balik sini? Kapan balik sini? Selalu ditanyain begitu. Jadi mereka udah merindukan itu. Kira-kira Ustadz Kasbul gimana? Kalau bilang keinginan, niat insya Allah ingin menyapa lagi ya? Ingin menyapa kembali, ingin bertemu kembali dengan teman-teman semua di sana. Mungkin sudah ada yang berubah gitu ya, berubah di sini mungkin kondisi lokasi gitu kan. Tempat yang pernah kami tinggali dulu mungkin sekarang sudah. Itu 2000 berapa Ustaz ya? Sekitar 2016 ya, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah kemudian kalau cuaca di Papua, di Nabire itu gimana Ustaz? Ada perbedaan atau biasa aja? Kalau cuaca sebenarnya biasa saja, cuman kalau dari kondisi udara memang terasa beda Ustaz. Kesegaran udara di sana berbeda sekali. Segar banget. Oh, karena alami gitu. Polusinya tidak separah kita ya. Benar Ustaz. Jadi kalau dari kondisi udara di sana segar, kalau dari kondisi cuaca ya sama kita. Berarti hujan, panas gitu kan. Sama. Tingkat panasnya juga sama ya? Tingkat panasnya mungkin agak lebih redup di sana karena masih banyak pohon-pohon Ustaz. Oh iya. Terus di sana kalau subuhnya jam berapa itu biasanya? Kalau subuh di sana ya sama seperti kita. Jadi kan sekarang mereka lagi berbuka nih ya. Benar. Jadi teman-teman di Nabire sekarang sudah berbuka puasa. Selamat berbuka. Buat kawan-kawan semua yang di Nabire, kami masih menunggu sekitar 2 jam lagi nih. 1 jam lagi kurang lebih nih kita ya. Karena jarak waktu, perbedaan waktu dari sini ke sana itu 2 jam. 2 jam ya. Mungkin saya sudah mau isya kali ya. Iya, sama kayak kita berada di Malaysia aja udah beda. Malaysia udah beda, maghribnya itu agak malam dia. Gitu. Di Palestina juga begitu, antara maghrib dan isyanya panjang waktunya. Di Saudi juga gitu, rentang puasanya lebih panjang dari kita. Dan Ustaz Kasbul berarti 1 kali puasa pernah di sana ya? Pulang? Puasa di sana Ustaz. Oh pernah ya puasa di sana ya? Di sana, Id pun di sana. Oh salat Id di sana. Kemudian selanjutnya kalau itu penerimaan di awal, terus bagaimana tentang makanan harian? Masya Allah. Nah ketika kita berada di medan dakwah,
makanannya, kulturnya bukan lidah kita. Betul, Ini kan betul. satu permasalahan yang luar biasa. Kayak saya dengar teman-teman yang di Saudi Arabia, di Timur Tengah, di Mesir, katanya aku hari-hari jumpa nasi, di sana jumpanya roti. Oh gitu Nah, ya. akhirnya Luar biasa. makan roti udah 2 gulung pun katanya masih belum kenyang karena kita punya Terbiasa. mainstream ini pokoknya adalah beras dan nasi, Nasi, gitu. iya, Nah, Ustadz Kasbur ketika di sana ada nggak masalah benturan dengan makan di sana gitu? Nah, alhamdulillah teman-teman, kalau masalah makan mungkin kita kayak Ustadz tadi pikirkan sampaikan bahwasanya makanan ada perbedaan. Tentunya ada makanan-makanan khas daerah ya, setiap daerah itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mencari makanan yang bisa. Kalau alhamdulillah di tempat kami kemarin Ustadz masih makan nasi, Ustadz. Makan nasi. Nah, jadi tidak sagu ya. Iya, tidak sagu ya. Tidak Tapi sagu. yang makanan daerah ada sagu ya. Ada pernah sekali Apa namanya itu ya? Lupa saya. papeda. 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 Jadi makannya kayak pakai lidi gitu ya. Betul. Pakai sendok juga bisa Pakai gitu ya. sendok. Heeh. Cuman harus cepat. Terus Ustadz Kasbur Pernah nyobain sekali. juga ya. Itu waktu Makannya pakai terakhir. lauk papeda itu. Pakai lauk. Pakai ikan gitu ya. Pakai ikan. Terakhir waktu kami mau pulang itu saat sudah selesai mata pengabdian, pengen kembali ke Tanjung Pinang, dan saat itulah kami dibuatkan oleh ibu-ibu halakoh pengajian semua, halakoh tahsin yang luar biasa. Mereka menyajikan sesuatu yang luar biasa, Ustaz. Perpisahan ya. Perpisahan. Dan sebenarnya kami waktu di sana itu berdua, satu dari kami Baitul Quran, satu dari teman An-Nuaimi. Muhammad An-Nuaim ini, teman-teman An-Nuaim ini ada juga yang menyimak kajian ini. Iya, Iya, ada juga ya, banyak teman-teman. Aputra mungkin kalau menyimak Atau nanti di-share. merindukan saya atau tidak? Teman sejawatnya adalah Ustadz Putra ya. Putra dari An-Naimi. Asalnya dari mana beliau? Beliau Bangka ya kalau nggak salah. Oh, Bangka. berarti waktu antum ke sana beliau sudah ada. Belum. Oh, antum duluan. Kami duluan, mungkin sekitar 2 minggu atau 1 minggu baru Beliau datang. Putra datang. Terus ketika antum tinggalkan Papua, beliau masih di sana. Kalau tidak salah justru beliau pulang duluan. Masya Allah. Pulang duluan. Pulang duluan. Karena kemarin begini teman-teman, kami ada acara di rumah waktu itu nikahan adik. Jadi sebelum waktu masa pengabdian itu kan minta izin pulang sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian balik lagi ke sana, jatah pulang itu ditambah waktu gitu. selesai Ya, saya ingat pengabdian. waktu Ustadz Kasbur itu ada adiknya menikah, pulang ke Tanjung Pinang, bahkan sampai ongkosnya 8 juta bolak-balik Betul, ya. Ustaz. Cuma untuk acara adik menikah. Jadi perjuangan dakwah nih, mudah-mudahan semua yang telah dikorbankan jadi satu amal yang Amin besar ya di sisi Rabbal Allah. Alamin. Nah, jadi makanan gak ada masalah ya. Makanan nggak masalah. Ya mungkin kalau kita yang belum terbiasa makan papeda, cobain sendiri lah. Gimana rasanya ya? Dan saya dengar katanya Ustadz Kasbur sering diantar makanan karena jemaah di sana kan ya merasa sambutan yang bersyukur luar biasa, ada seseorang dai mau ke sana ya. Ini sambutan yang luar biasa, yang hangat dari teman-teman ikhwati yang ada di Papua. Terima kasih. Bahkan saya jujur kalau bilang hampir kami itu tak pernah beli makanan, Ustaz. Kecuali cuman kayaknya pengen coba-coba lah makan di luar gitu kan. Biasanya Kenapa? beli apa tuh kalau di luar tuh? Semuanya di sana kayak di Nasi sini Padang ada? Ada. Orang Padang sampai ke sana. Oh gitu ya, semana-mana ada. Jadi hampir nggak pernah beli. Hampir nggak pernah beli gitu ya, karena memang sambutan dan teman-teman di sana itu menghargai kita itu luar biasa sekali, dan kami berterima kasih. Itu menjadi suatu pengalaman yang luar biasa yang kami rindukan itu semua, insya Allah. Baik, yang selanjutnya masalah language. Nah, Ustadz Kasbul ini kan Indonesia ya. Indonesia Nah, bagian barat. Ya, bahasanya nasional. Karena kita yang pernah kuliah, insya Allah, karena asupan buku-buku kita adalah EYD semua. Betul. Tapi kan aksen Melayunya ada. Betul. Nah, kira-kira dalam penyampaian dakwah ada kesulitan nggak mereka menangkap bahasa kita? Alhamdulillah, mungkin ada beberapa bahasa yang beberapa kata yang teman-teman itu pernah menanyakan, Ustaz, kalimat ini apa gitu kan? Maksudnya apa gitu ya? Karena mereka di sana bahasanya ya bahasa kita Indonesia juga sama, cuman logat teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Gimana logatnya, saya coba contoh. Gimana Coba ya? kita dengar contoh ya. Misal, kakak sudah makan kah? Itu logat. Enak ayunannya ya. Ya. Logatnya Kita betul. pergi kajian kah? Betul, Enak betul. itu. Jadi Gitu itu ya. luar biasa ya. Tapi kami belum bisa tuh bahasa dengan baik seperti itu ya. Cuman Kalau beberapa orang kalimat. kalau orang Melayu Ustaz kan mendayu-dayu. Nak kemana? Tak ada. Di sana sudah makan kah? Ya, jadi Iya, kayaknya betul, semangat betul. ya. Betul, Ustaz. Spirit orang di sana. Oh, jadi masalah bahasa selama khutbah, ceramah, mengajar tahsin dan membina anak-anak Membina anak-anak nggak ada juga, masalah Ustaz. ya? Nggak ada masalah. Bahkan alhamdulillah kemarin ada wali murid kami yang di sana itu sempat juga wali murid itu, Ustaz. Ini bukan teman-teman yang menjemput, yang Iya. mengantar,
bukan teman-teman yang mengundang kami dakwah ke sana, tapi wali murid, wali santri bahkan pernah menanyakan kapan Ustadz kembali ke sini. Masya Allah. Sampai anaknya mengatakan, ini anak kami pengen diajarin sama Ustadz lagi katanya. Mungkin anaknya udah besar tuh. Mungkin udah kelas 3 mungkin. Iya, udah besar, dulu masih kecil-kecil ya, sama kayak saya di sini. Pertama kali balik sini 2014 ngajar di SIT Al Madinah. Anaknya kecil-kecil. Sekarang ini udah pada besar-besar semua. Masya Allah. Udah jadi bos. Gak terasa waktu itu bergulir. Teman-teman yang di Papua, doakan kami bisa kembali ke sana ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan saya juga bisa menyapa. Guru kami. Amin ya Allah. Pengen dakwah di pelosok nih, sangat. Allah. Kalau perlu 1 hari keliling berapa kali ceramah pun asal apa bisa bermanfaat buat umat, ya itu yang kita inginkan. Betul, Ustaz. Nah beginilah teman-teman, dakwah itu harus subur di atas muka bumi Allah ini, kalau tidak manusia dalam kelalaian. Nah dulu setiap nabi-nabi itu mendakwahi kaumnya, kalau ditinggal sebentar aja kaumnya, mereka akan lalai, ghafilun, bahkan bermaksiat kepada Allah. Contohnya Nabi Musa berdakwah, ditinggal sebentar ya, kemudian wa adallahu Samiri, disesatkan oleh Samiri ya, cuma ditinggal 40 hari. Umatnya Nabi Muhammad antara masa transisi sebelum Nabi Muhammad diutus dengan Nabi sebelumnya ada kekosongan. Akhirnya patung-patung orang soleh, Lata, Mana, Uzza disebut jadi Tuhan. Itu yang jadi masalah. Nah, kita jangan cuma memikirkan bagaimana teritorial di daerah kita. Oh, ceramah banyak, khutbah banyak. Lihat di daerah tuh di Papua, mereka pikir kalau 1 hari ini khutbah Jumat berlangsung, nanti di Jumat depan siapa yang akan ngisi gitu saja. Jadi mereka betul menantikan. Kalau satu guru pulang kampung, anak-anaknya siapa yang ngajar? Nah, jadi kita harus melihat bagaimana pentingnya dakwah ini subur, bukan hanya di tempat yang mayoritas tapi di minoritas. Nah, kemudian ada nggak gesekan dengan misalnya syiar-syiar dari agama lain? Tentu kan di sana syiar dari agama lokal yang mayoritas gencar. Ada nggak konfrontasi, pernah nggak ada konflik seperti tersebut itu terjadi? Alhamdulillah selama setahun kami di sana kondisi aman, kita hidup berdampingan, rukun ya, tidak ada bentrokan, tidak ada kekacauan lah selama kami di sana gitu kan. Alhamdulillah sekali itu. Terus orang-orang di sana yang beragama lain nggak pernah ada sensitivitas kan ya, menerima aja ya? Nggak ada. Ya. Ada nggak kalau Ustadz Kasbul di sana yang lihat orang masuk Islam akhirnya gitu? Semasa kami mungkin belum Ustadz ya. Belum ya? Mungkin masih kurang setahun. Masih kurang itu. Ya. Tambah lagi Ustadz. Insya Allah. Selalu siap insya Allah. Iya. Jadi teman-teman juga ini perlu teman-teman ustadz-ustadz yang di Tanjung Pinang mungkin ya yang menyaksikan perlu tahu juga. Di sana saking membutuhkannya seorang dai, dakwah di sana itu kita saking dibutuhkannya, bahkan ketika kami dikirim ke sana, kami berdakwah bertugas di sana, kami diusahakan bagaimana mereka berusaha agar kami itu menetap di sana, tinggal di sana, punya rumah di sana, bahkan berkeluarga, berketurunan di sana. Sempat ditawarin istri juga Ustaz ya? Sempat Ustaz. Yeah. Tapi restu orang tua dan ridho Allah dapat istrinya di sini. Iya. Orang tua berusaha keras itu. Karena saya juga waktu beliau dikirim ke Papua, orang tuanya sempat berkomunikasi dengan saya. Dan beliau agak berat gitu ya. Iya agak berat merasa. Iya, jauh betul lah anak kami dikirim. Tapi saya bilang ini akan jadi golden memory. Jadi kenangan emas buat Ustadz Kasbul bahwa pernah membasahi bumi minoritas untuk menyampaikan dakwah. Jadi kan nanti di akhirat akan jadi kesaksian berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan daerahnya di Nabire ya. Nah itulah ikhwafillah rahimakumullah, bincang kita tentang dakwah di Papua. Kita nggak lama-lama karena sudah setengah jam lewat 5 menit. Nah, coba saya minta closing dari Ustadz Kasbul, pesannya tentang dakwah, kemudian pengalaman dakwah di Papua membuat teman-teman netizen dan sahabat Filah MQ. Kira-kira apa faedah yang bisa kita ambil dari pengalaman Ustadz selama di sana gitu tentang dakwah? Teman-teman semua, pemirsa MQ Inspirasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kalau dari pengalaman dakwah tadi kita sudah sampaikannya. Pengalaman dakwah kami di sana sesuatu yang luar biasa sekali. Kemudian ada pun pesan-pesan kami untuk kita semua, pemirsa semua sekalian, bahwasanya kita ini dari lahir diciptakan Allah, lahir ke atas dunia ini itu sudah memiliki tugas dai. Semua orang
tak peduli dia laki-laki ataupun dia wanita. Semuanya sudah ditugaskan menjadi da'i ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Maka tugas itulah yang kita harus sempurnakan. Dan teman-teman sekalian, dalam berdakwah yang paling utama yang perlu kita jaga sekali adalah niat yang utama. Mudah-mudahan niat kita semua diluruskan oleh Allah. Amin. Sehingga dakwah tadi menjadi bermanfaat fid dunia wal akhirah, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian juga, bahwasanya dalam dakwah bukan berarti tidak ada rintangan. Mungkin tadi saya menceritakan tentang nikmatnya. Nah, boleh ceritain yang gak nikmatnya satu aja, Ustaz. Apa tantangannya yang pernah? Ya paling salah satu yang paling ringan nih, yang paling ringan ya buat teman-teman semua adalah kerinduan kampung halaman. Oh itu, ya. Itu ringan tuh sebenarnya, tapi ketika kita di sana kan rindu pengen ketemu orang tua, pengen ketemu teman yang sudah lama tidak menyapa, itu cukup berat itu. Apalagi perasaannya kita ngajarin orang jauh-jauh, ada saudara kita yang belum sempat kita ajarin. Benar, gitu kan. Ustaz. Bahkan kami pernah ini kepikiran itu yang sedikit membuat kami merasa khawatir, itu adalah gimana kalau saya mati di sini gitu kan. Wah, itu jadi luar biasa tuh sebenarnya. Kalau saya mati di sini itu mungkin dikebumikan di tempat yang jauh dari keluarga, itu kan suatu cobaan juga bagi perasaan gitu kan. Tapi kalau cobaan yang lain baik dakwah, ini kami pernah dulu. Ini pernah satu yang agak pahit nih. Agak pahit. Ketika itu kita pengen dakwah lah ya. Pengen dakwah. Jadi saya singgah di sebuah tempat makan, waktu itu pengen makan, Ustaz. Jadi beli sesuatu dan tiba-tiba ada orang sana gitu lah ya, teman-teman yang sana berdiri depan kita, berdiri gitu kan, nantangin kayak mau ngajak kelahi gitu. Jadi dalam hati saya, orang ini kenapa gitu kan, tiba-tiba saja dia berdiri pengen nantangin kita ngajak kelahi gitu kan. Saya pikirnya kalau saya kelahi di sini, saya bukan orang sini gitu kan. Jadi kita diam saja tuh. Ternyata dia berdiri diam gitu saja. Akhirnya ya saya tinggalin. Dan itu sempat jadi trauma juga. Iya. Ya, ini kalau sempat kelahi di sini, habis saya dikejar gitu. Sekarang kasus di Papua kemarin kan sempat kisruh ya. Betul, Ustaz. Tapi itu alhamdulillah juga tempatnya jauh lah ya. Jauh lah ya. Kami jauh. Dari Nabire itu jauh ya. Jauh. Sebenarnya juga kisruh, sebenarnya konflik horizontal tuh hampir nggak terjadi kalau nggak ada provokator. Ya. Dan tapi kalaupun nggak ada provokator ya memang konsekuensi juga, Ustaz. Karena kisah Nabi di Antioquia itu yang kita cerita surat Yasin kan. Orang setempat yang tidak mau ikut dengan dakwah, mereka bilang apa, ngancamnya, fa'il lam tantahi, berhenti nggak dakwah, kalau nggak berhenti lanarjumannakum, kami rajam kali, wala yamassannakum minna adzabun alim, kami siksa kalian. Nah, yaitu konsekuensi dakwah dan Ustaz Kapu telah melewatinya. Nah, baik sahabat fillah rahimakumullah, inilah mungkin yang bisa kami sajikan untuk sore ini. Pesan saya, dakwah itu bukan punya Ustaz Kaspul, saya kiai, enggak. Dakwah itu tugas semua muslim muslimah. Karena ayatnya apa? Ayatnya adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian ada segolongan umat, enggak, bukan wal takum minkum ya asatidatun, enggak ada. Hendaknya di antara kalian ada ustadz-ustadz, enggak ya, ulama-ulama, enggak. Dakwah itu bisa siapa saja, dan dakwah itu jangan dipersulit perspektifnya. Hari ini perspektif dakwah itu berceramah, kajian, khutbah itu Ustaz, ngajar-ngaji, padahal tidak. Dakwah itu secara hakikat bahasa terminologi artinya ngajak orang. Da'a yada'u, menyeru. Jadi kalau ada kakak ngajak adiknya sholat tarawih, itu dakwah. Kalau ada seorang teman ngajak temannya ikut pengajian, itu sudah dakwah. Benar. Kalau ada seorang ibu bangunkan anaknya sebelum sholat subuh, itu sudah dakwah. Jadi dakwah itu bisa ya, dilakukan siapa saja. Semua antum, kita semua adalah tugasnya sebagai dai, sebagai penyeru, ya. Dan ini adalah tugas mulia yang setiap insan setelah Nabi wafat dibebankan atasnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Ustadz Kaspul Anwar sehat selalu. Ya, nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi pengalaman yang lain. Mudah-mudahan sahabat filah juga diterima puasanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, Ustadz boleh disapa dulu terakhir. Ya, terakhir terima kasih buat pemirsa semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Nanti diupload juga di YouTube ya pengalaman dakwah ini. Silakan di Facebook live. Nanti insya Allah kita akan upload juga di channel YouTube MK Inspirasi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.